Bundaran HI diprediksi akan dipenuhi ribuan massa mahasiswa, bukan hanya dari Universitas Indonesia, tapi juga dari berbagai kampus besar di Jabodetabek. Mereka membawa tuntutan yang sangat keras kepada pemerintah, mulai dari harga kebutuhan pokok yang terus naik, lapangan kerja yang semakin sulit, hingga tuntutan agar sejumlah program pemerintah dihentikan. Ketua BEM UI bahkan mengatakan bahwa keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Menurutnya, keadilan harus dijemput oleh rakyat. Lalu, apa sebenarnya yang membuat mahasiswa turun ke jalan? Mengapa aksi kali ini disebut sebagai salah satu konsolidasi terbesar mahasiswa dalam beberapa bulan terakhir? Dan apa saja tuntutan yang mereka bawa? Simak sampai akhir karena ada 5 tuntutan utama yang menjadi sorotan publik. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatal Atoh Masum, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi demo di Bundaran HI Jakarta pada Jumat besok. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan yang akan disuarakan kepada pemerintah. Mahasiswa mengaku sudah terlalu lama bersabar. Mereka mengaku sudah menyampaikan kritik melalui data, kajian, dan berbagai diskusi. Namun, menurut mereka, suara tersebut tidak mendapat respon yang memadai. Ketua BEM UI, Yatalatov Mashum Imawan, menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak sesuai dengan berbagai klaim pertumbuhan ekonomi yang sering disampaikan pemerintah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi mungkin terlihat baik di atas kertas, tapi dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih menghadapi beberapa kesulitan. Harga pokok masih menjadi beban, lapangan pekerjaan dianggap semakin sulit didapatkan, dan tekanan ekonomi dirasakan oleh banyak kalangan. Karena itu, mahasiswa menilai sudah waktunya menyuarakan aspirasi secara langsung melalui aksi massa. Yatalatop juga menegaskan bahwa aksi ini bukan soal perbedaan politik. Menurutnya, ini adalah persoalan tentang kondisi rakyat yang dianggap belum mendapatkan keadilan ekonomi. Menariknya, mahasiswa tidak hanya mengajak sesama mahasiswa, mereka juga mengajak buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, hingga berbagai komunitas masyarakat untuk ikut menyuarakan aspirasi. Inilah bagian yang paling menarik. Mahasiswa tidak hanya turun ke jalan tanpa tujuan. Mereka datang membawa 5 tuntutan besar yang langsung ditujukan kepada pemerintah. Tuntutan pertama adalah penghentian pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Mahasiswa menilai anggaran negara harus digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Tuntutan kedua adalah menurunkan harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak atau BBM. Menurut mereka, tingginya biaya hidup semakin membebani masyarakat. Tuntutan ketiga menjadi hal paling ramai diperbincangkan. Mereka meminta penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Tuntutan itu tentu menimbulkan perdebatan karena kedua program tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah yang cukup besar. Selanjutnya, mahasiswa juga meminta diberhentikannya praktek militerisme di ranah sipil. Mereka menilai ruang sipil, termasuk kampus, harus tetap menjadi tempat yang bebas untuk berpikir dan menyampaikan pendapat. Dan tuntutan kelima adalah meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah serta tidak menghindari kritik yang disampaikan masyarakat. Kelima tuntutan inilah yang menjadi dasar aksi besar di Bundaran HI. Tetapi yang mengejutkan bukan hanya isi tuntutannya, yang membuat banyak pihak mulai memperhatikan
adalah jumlah organisasi yang ikut bergabung dalam aksi ini. Siapa saja yang terlibat dan seberapa besar aksi yang akan digelar. Aksi ini bukan hanya dilakukan oleh satu kampus. Sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat telah melakukan konsolidasi besar sebelum aksi digelar. Menurut informasi yang disampaikan panitia aksi, berbagai elemen mahasiswa dari Jabodetabek akan hadir. Masa direncanakan berkumpul sebelum sholat Jumat. Setelah itu mereka akan menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran HI. Koordinator aksi menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Menurut mereka, masih banyak masyarakat yang belum menikmati kesejahteraan secara merata. Karena itulah aksi ini digelar sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah agar lebih memperhatikan persoalan yang dirasakan rakyat. Di sisi lain, pihak mahasiswa juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi kemacetan yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung. Namun, mereka menilai ketidaknyamanan tersebut hanya berlangsung beberapa jam, sementara persoalan yang mereka soroti sudah dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun. Atof mengatakan bahwa keadilan tidak datang sendiri, melainkan harus dijemput oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat, baik dari kaum buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, hingga komunitas lainnya untuk bergabung demo. Kini perhatian publik tertuju pada Bundaran HI. Apakah aksi ini akan berlangsung damai? Apakah tuntutan mahasiswa akan mendapatkan respon dari pemerintah? Dan apakah gerakan ini akan menjadi awal dari gelombang aksi yang lebih besar di berbagai daerah? Kita akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda setuju dengan tuntutan mahasiswa atau Anda memiliki pandangan yang berbeda?